Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dito Fauzi Mulyana dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 5C dengan NIM 1214030104. Nah, insyaallah saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan terkait daripada kultur filantropi Islam di Indonesia. Nah, baik ya. Di sini teman-teman ada yang harus kita ketahui bahwa apa apa itu filantropi Islam dan seperti apa budaya filantropi yang ada di Indonesia ini begitu. Yang pertama, filantropi Islam yaitu aktivitas aktivitas daripada kedermawanan yang dilakukan oleh individu dan masyarakat muslim. Itu filantropi daripada Islam. Nah, adapun budaya daripada filantropi ini merujuk merujuk kepada ke, kepada praktek-praktek yang dimana memberikan bantuan atau dukungan untuk orang-orang yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk uang, waktu, atau sumber-sumber lainnya. Nah, bedanya filantropi Islam yaitu yang dimana bentuk uang, waktu, atau sumber itu berdasarkan daripada infak, sodakoh, zakat. Itu disebut juga dengan filantropi dalam Islam. Yang dimana rujukannya dalam Al-Quran yang artinya, dan berikanlah hartamu untuk orang-orang yang kamu cintai, yakni kepada orang-orang miskin, kepada fakir miskin, dan juga kepada orang-orang yang kamu cintai itu bisa juga kepada sahabat-sahabat kamu yang terdekat, dan juga orang-orang yang membutuhkan seperti layaknya fakir, miskin, dan juga hamba sahaya. Itu bahkan dalam Islam menjadi hal yang wajib gitu. Apabila kita mempunyai harta yang lebih, maka hal itu wajib kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagaimana dalam Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait daripada kultur filantropi di Indonesia. Seperti apa kultur filantropi yang ada di Indonesia ini? Ini merupakan budaya filantropi di Indonesia. Karena mengapa? Filantropi itu sebuah daripada adat begitu, atau kebiasaan panjang yang berakar dalam nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, adapun daripada budaya filantropi ini mencakup daripada praktek-praktek yang memberikan dukungan atau bantuan, yakni kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, baik dalam bentuk uang, waktu, dan sumber daya lainnya. Itu budaya filantropi yang ada di Indonesia. Karena mengapa? Islam merupakan agama pendatang, yang dimana Indonesia ini sebelum datangnya Islam menganut animisme dan dinamisme. Begitupun Hindu dan Buddha. Namun dengan datangnya Islam, maka masuklah Islam ini ke budaya filantropi ini, seperti layaknya zakat, infak, sodakoh yang didukung oleh lembaga-lembaga Islam yang ada di bawah naungan kepemerintahan begitu. Nah, di sini kita akan membahas terkait daripada budaya filantropi di Indonesia yang dimana ada ciri-ciri khasnya begitu yang ada di Indonesia ini mengenai daripada budaya filantropi. Saya menyebutkan ada 3 poin yang saya bawa di PPT ini karena masih sangat banyak begitu. Namun saya hanya mengambil sedikit daripada budaya filantropi yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nah, seperti apa? Yaitu bencana alam atau situasi darurat dengan cepat dan murah hati. Bantuan datang dalam bentuk uang, makanan, pakaian, dan sukarela ini merupakan contoh nyata dari budaya filantropi di Indonesia
yang menunjukkan solidaritas atau daripada kepedulian terhadap sesama. Nah, ini tuh contohnya seperti waktu kemarin yang ada gempa di Cianjur. Sangat banyak bantuan-bantuan dari luar begitu, dari daerah-daerah luar, yang dimana ini merupakan contoh kecil daripada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lalu yang kedua ada zakat dan sodakoh. Zakat itu seperti apa? Zakat yaitu memberikan yang dimana wajib untuk orang-orang yang membutuhkan, dan dan sedekah itu sukarela. Jadi bedanya zakat dan sedekah, zakat itu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh kecilnya zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim dalam kurun waktu 1 tahun sekali, maka wajib dikeluarkan harta itu berupa beras yang dimana dikumpulkan oleh suatu lembaga yang ada di naungan kepemerintahan. Adapun sedekah yaitu pemberian sukarela. Ini merupakan praktek yang umum dalam masyarakat muslim di Indonesia. Lalu poin yang ketiga ada wakaf. Nah, wakaf ini seperti contohnya berupa tanah atau bangunan yang dimana memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendidikan dan kesehatan, yakni kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Contoh tanah wakaf seperti contohnya misalkan ada bencana alam, lalu kita memberikan tanah wakaf ini berupa tanah atau bangunan, kan banyak sekolah-sekolah yang roboh, banyak lembaga pendidikan yang hancur begitu bangunannya, maka ada yang memberikan wakaf berupa tanah atau bangunan yang dimana ini tuh memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Untuk siapa? Untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Jadi, nilai-nilai filantropi di Indonesia ini seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa peduli terhadap sesama merupakan bagian yang sangat penting dari identitas sosial dan budaya Indonesia. Jadi saya tekankan lagi, ada budaya filantropi di Indonesia ini yang menjadi ciri khas Indonesia. Yang pertama yaitu kegiatan sosial dan kemanusiaan, zakat dan sedekah, dan juga ada wakaf begitu. Nah, selanjutnya kita berlanjut kepada poin indikator pesatnya filantropi di Indonesia. Di sini ada 3 poin yang menjadi indikator pesatnya filantropi di Indonesia. Yang pertama yaitu kuatnya basis ajaran filantropi dalam Islam. Tentu ini merupakan acuan begitu bagi umat muslim dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu dalam Al-Qur'an tadi yang sudah saya sebutkan, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatam wal masakini wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Dan berikanlah hartamu kepada orang-orang yang kamu cintai. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab, yaitu kepada orang-orang miskin. Fir riqab wasailina yaitu kepada hamba sahaya juga, kepada ibu sabil dan juga kepada sahabat-sahabat. Nah, itu menjadi kuatnya basis ajaran filantropi dalam Islam yang dimana untuk masyarakat muslim itu menjadi landasan untuk bersemangat dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitupun kan dalam hadis Nabi yang dimana artinya itu apabila seorang muslim meninggal, maka dia hanya menyisakan 3 amal yang akan dia bawa pada saat meninggal. Di antaranya yaitu sodakoh jariah. Nah, ini merupakan landasan pula bagi masyarakat muslim dalam memberikan
bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau filantropi begitu. Lalu indikator yang kedua yaitu adanya kreativitas praktik. Nah, mengenai poin yang kedua ini tadi sudah saya sebutkan, ini merupakan daripada ciri khas begitu yang dimana menjadi hal yang menjadi hal untuk memberikan bantuan, yaitu tadi kan sudah saya sebutkan ada zakat, ada wakaf, dan juga ada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nah, ini merupakan contoh daripada poin kedua yaitu kreativitas praktik. Lalu indikator yang ketiga adanya dukungan pemerintah. Tentu ini menjadi hal yang pesatnya begitu, indikator-indikator ini yang ada di Indonesia, karena atas dukungan daripada pemerintah ini menjadi berkembang dan juga terus maju dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh daripada dukungan pemerintah yaitu adanya lembaga-lembaga Islam yang menjadi sesuatu untuk masyarakat muslim agar lebih mudah dalam memberikan bantuan. Contohnya ada lembaga Baznas, ada LAZ, ada banyak lah ya begitu yang menjadi wadah begitu untuk masyarakat yang ada di Indonesia agar supaya dikumpulkan lalu diberikan kepada suatu wilayah. Contohnya seperti layaknya waktu beberapa ada bencana di Indonesia, maka lembaga-lembaga itu mewadahi kepada kita untuk memberikan bantuan. Jadi kita tuh nggak harus jauh-jauh ke daerah orang lain dan mengeluarkan ongkos banyak. Kita hanya perlu datang saja ke lembaga itu, lalu berikanlah barang-barang yang akan kita berikan kepada mereka. Nanti si lembaga itu yang akan langsung memberikan bantuan ke daerah tersebut begitu. Nah, itu merupakan daripada dukungan pemerintah. Dan yang sudah saya sebutkan tadi mengenai daripada indikator pesatnya filantropi di Indonesia ini merupakan hal yang patut begitu dan wajib kita lakukan, karena dengan adanya indikator ini menjadi sesuatu yang akan berkembang dan terus maju khususnya di wilayah Indonesia. Nah, di sini saya juga mencantumkan mengenai daripada tujuan budaya filantropi Islam di Indonesia ini. Ada 3 poin yang saya sebutkan di PPT. Bisa kita baca sama-sama juga ya, bahwa ada 3 poin ini. Yang pertama yaitu pembangunan masyarakat, yang kedua ada persoalan kebencanaan, dan yang ketiga ada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tentu dengan adanya filantropi Islam di Indonesia ini menjadi banyaknya contoh gitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia agar Indonesia ini bisa menjadi bisa menjadi negara yang berkembang dan maju begitu dengan adanya filantropi ini, karena bisa saling menutupi antara orang yang memberikan dan orang yang menerima bantuan itu agar mereka bisa sejahtera begitu dengan diberikannya bantuan-bantuan kepada mereka. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa Islam ini memiliki peran penting dalam budaya filantropi di Indonesia, karena ada beberapa ciri khas budaya seperti peduli sosial, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang lain-lainnya itu. Nah, dengan demikian adanya itu yaitu untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan pengembangan kemanusiaan. Mungkin sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.